Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama Balia dan di video ini Balia akan jelasin tentang lompat jauh gaya jongkok. Jangan di skip ya. Jangan lupa subscribe dulu sebelum mulai. Balia bakalan mulai dari sejarah lompat jauh. Lompat jauh itu udah ada sejak abad ke-13 di Yunani atau muncul pada tahun 708 Masehi. Dulu olahraga ini tuh adanya pas Olimpiade. Jadi pas ada Olimpiade di Yunani itu baru ada olahraga namanya lompat jauh. Awalnya Olimpiade ini diadakan untuk tujuannya itu latihan militer. Jadi buat latihan-latihan para militer yang ada di Yunani atau di daerah lain. Itu tujuannya untuk melatih ketangkasan prajurit-prajuritnya, karena dulu tuh dipercaya banget lompat jauh ini bakalan bisa ngelatih prajurit-prajurit yang ada. Nah, bentuk lapangannya kayak begini. Terus dulu tuh lapangan lompat jauh tidak kayak gitu, tapi bisa makan teknik lompat jauh pada zaman dulu dan sekarang. Jadi tuh tekniknya tuh beda-beda dari zaman dulu sampai sekarang. Otomatis kayak zaman dulu terus kalau sekarang itu pasti berkembang dong, kayak ibaratnya kayak upgradean yang baru, kayak jadi tuh yang dulu itu versi kuno dan yang sekarang itu versi barunya gitu. Lompat jauh zaman dulu, jadi tuh lompat jauh zaman dulu tuh gini. Lompat jauh zaman dulu diawali dengan start lari pendek dan juga para pelompat harus membawa beban di kedua tangan, dikenal dengan nama halteres. Jadi zaman dulu itu lompat jauh itu harus ada yang bawa beban kanan kiri, itu harus ada bebannya biar mungkin tujuannya biar seimbang ya. Dan bebannya itu 1 sampai 4,5 kg kayak gitu teman-teman. Nah, lanjut yang kedua, pengertian lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu cabang olahraga atletik. Jadi dia masuknya ke atletik ya teman-teman, lompat jauh yang populer dan sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk Olimpiade. Seperti yang tadi dibilang, lompat jauh ini terkenal di Olimpiade karena emang awal munculnya juga di Olimpiade ya. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dengan usaha agar badan melayang di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan cara melakukan tolakan satu kaki oleh jarak sejauh-jauhnya. Jadi lompat jauh ini kalian tuh harus kayak lari dari start tuh harus lari, terus begitu lompat tuh kalian harus kayak ngelambung jauh gitu, kayak harus melayang dulu di udara. Terus kalian harus memperoleh daratan atau tempat mendarat yang jauh dari peserta sebelumnya. Dan untuk daratan yang paling jauh atau lambungan yang paling tinggi mungkin ya, itu adalah menangnya. Atau mungkin kalau misalnya lompatan kalian sama dengan teman kalian sebelumnya, kalian akan dilombakan ulang sampai ketemu yang paling jauh. Di sini nih, jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai di batas berangkat dari titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Tuh, seperti yang tadi Bale jelasin, kalau misalnya lompatan ini atau lompat jarak jauh ini namanya juga lompat jarak jauh ya teman-teman. Otomatis dia mencarikan lompatan dari jarak terjauhnya. Jadi siapa yang paling jauh itu menang. Oke, sekarang teknik dasar lompat jauh itu terbagi jadi 4. Itu ada awalan, tolakan, melayang, dan pendaratan.
Untuk pertama nih, awalan. Teknik awalan lari yaitu perlahan ke lari cepat. Jadi itu kayak mengatur waktunya. Jadi kayak dari pelan-pelan. Jadi lama-lama nanti begitu di tengah-tengah kalian harus kayak speed banget dan harus terkendali dan memungkinkan untuk melakukan tolakan. Jangan sampai melebihi garis tolakan yang sudah ditentukan. Jadi dari lari itu kalian harus ukur nih lari berapa kencang, berapa ininya, terus kalian harus melakukan tolakan di garis tolakan dan gak boleh lebih dari garis tolakan itu. Di saat mendekati papan tolakan sekitar 3-5 langkah, kalian harus mengganti kecepatan gerakannya, kecepatan tolakan dengan langkah terakhir yang pendek. Nah, terus yang kedua nih, ada tolakan. Langkah berikutnya setelah awalan yaitu tolakan. Tolakan bertujuan agar tubuh terangkat ke atas dan melayang di udara. Tolakan berpengaruh besar terhadap jarak lompatan yang diperoleh. Jadi gini, saat kalian melakukan tolakan, dipastikan kalian melakukannya dengan tepat dan dengan statement-statement yang jelas. Jadi tolakan ini berfungsi untuk lambungan nanti kalian seberapa tinggi melambungnya dan seberapa jauh mendaratnya. Jadi tolakan ini berpengaruh banget di lompat jauh. Perlu diperhatikan saat melakukan tolakan, usahakan kaki sedikit ditekuk. Jadi kayak ancang-ancang mau lompat gitu. Terus menapakkan kaki dan meluruskan tungkai untuk lepas landas. Jadi benar-benar kayak kalian tuh mau lompat dari situ. Gerakan tolakan yang baik membutuhkan kekuatan, kecepatan, koordinasi gerakan yang memadai. Jadi semuanya tuh yang namanya kecepatan, ketepatan untuk berhenti atau saat kalian melompat atau melakukan tolakan, kecepatan kaki justru itu sangat berpengaruh nanti saat pada hasil akhirnya. Nah, lanjut 3, melayang di udara. Jadi itu melayang di udara ini setelah melakukan tolakannya. Di saat tubuh melayang di udara, usahakan agar tubuh tetap seimbang. Salah satu tips saat kondisi ini yaitu gerakan kaki seperti berjalan, sehingga berjalan selama melayang di udara akan mempermudah kamu untuk melakukan pendaratan dengan baik. Jadi di saat kamu selesai melakukan tolakan, kan kamu melayang tuh. Nah, setelah kamu melayang, usahakan badan itu semuanya seimbang. Terus juga kalau bisa saat melayang nggak lemesin gitu, nggak boleh ada yang kaku dan kayak orang jalan aja gitu di tanah gimana, tapi bedanya ini kalian berjalan kayak lari gitu, kayak gitu teman-teman. Jadi kayak sebisa mungkin kalian mengatur badan kalian untuk tetap seimbang sampai nanti kalian melakukan pendaratan. Hal yang perlu diperhatikan saat tubuh melayang di udara: menjaga keseimbangan badan, mengusahakan tahanan udara sekecil mungkin, mengusahakan melayang di udara selama mungkin, mempersiapkan kaki untuk pendaratan. Jadi kalian saat melayang itu harus memperkecil udara, terus mengusahakan kalian melayang di udara selama mungkin dan melakukan persiapan pendaratan saat sudah ada di titik pendaratan. Lanjut, pendaratan ini teknik terakhir dari lompat jauh. Hal terakhir dalam teknik lompat jauh yaitu pendaratan. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, menganggukkan lengan, dan membawa pinggang ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota badan yang lain tidak mengenai pasir lebih belakang dari kaki. Jadi itu kayak kalian tuh usahakan saat ada pendaratan otomatis kan muter tuh ya. Nah, saat muter itu kepala terus juga lengan dan jadi tuh
lengan, kepala ditundukin, terus lengan itu diayunin dan nggak boleh dibentuk juga, pinggang itu dicondongin ke depan. Hal tersebut bertujuan agar anggota lain tidak mengenai pasir di tangan anggota lain. Jadi kayak gitu teman-teman. Terus juga ada sedikit tips nih, meningkatkan kemampuan teknik lompat jauh dan menghasilkan lompatan jauh. Nah, berikutnya banyak akan bahas tentang kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi saat kalian melakukan lompatan. Tetap stay tune di video ini dan jangan lupa like, terus juga share video ini jika bermanfaat. Tetap stay tune, kita lanjut. Oke, di sini lanjut lagi yang tadi. Kali ini membahas tentang kesalahan-kesalahan yang umum terjadi pada saat melakukan lompat jongkok, antara lain adalah 1. Saat melakukan awalan, kecepatan berlari kurang maksimal. Jadi kalau kalian awalannya itu lemah, terus juga kurang ada stamina-nya, pasti kalian kayak bakalan lompatannya itu bakalan pendek dan nggak bisa melayang tinggi banget, dan hasil akhir yang kalian dapat itu juga bakalan tidak terlalu jauh. 2. Tolakan kedua kaki tidak bersamaan. Nah, sering banget nih saat kalian melakukan tolakan, kaki itu kadang nggak bareng, atau kadang ada yang kanan duluan, ada yang kiri duluan, jadi itu nggak bareng dan teman-teman nggak bisa. Jadi itu pas melayang mungkin ya itu tuh nggak bisa seimbang. Koreksi juga kalau aku salah. Tolakan kedua kaki kurang kuat sehingga badan kurang berangkat ke atas. Nah, kayak tadi kalian udah lari yang gak kuat, terus juga kaki yang nanti saat melakukan tolakan itu gak bersamaan, terus juga jadinya kan pas melakukan tolakan tuh kayak kalian lemes gitu ya, gak ada powernya gitu saat buat ngangkat badan kalian mampu ke atas. Jadi kurang maksimal gitu. Terus yang berikutnya, saat kedua tangan menyentuh peti, lompat untuk pertama kali, posisi kedua tangan juga tidak membentuk garis lurus dengan tubuh. Nah, yang harusnya gini, saat kalian melayang kan harusnya tangannya itu lurus ya. Ya, tangannya itu kan harusnya lurus, tapi kalian nekuk ke bahu dan ya gitu, jadinya nggak maksimal. Harusnya itu lurus, jadi tolakan kedua tangan kurang kuat sehingga gaya dorong tubuh ke depan atas kurang. Hal ini juga mengakibatkan kurangnya ruang kedua lutut dan melanjutkan lompatan. Jadi tolakan kedua tangan yang kurang ini mengakibatkan kurangnya ruang lompatan pada lutut dan peti lompatan. Jadi itu sedikit banget, dan yang tadi aku bilang sih jangkauannya itu bakalan pendek banget. Kedua lutut kurang ditarik mendekati dada pada saat melewati lompatan. Jadi peti lompatan itu saat kalian menekan peti lompatan, tarikan yang kalian lakuin itu kurang diangkat gitu, jadi kayak nyenggol lah apa. Pendaratan kedua kaki kurang bersamaan. Nah, setelah tadi melakukan lompatan atau awalan lagi, saat mendarat juga karena awalnya kalian kakinya itu nggak bersamaan, jadi kalau mendarat juga itu kakinya otomatis nggak bisa bersamaan dong. Kayak ibaratnya kalian tuh pertama nih melayangnya baru kaki kanan duluan yang diangkat, terus otomatis bisa jadi
nanti begitu melakukan pendaratan itu kaki kirinya duluan yang mendarat. Terus juga kedua lutut nggak bisa ngeper saat mendarat, jadi kayak kaku gitu. Oke, sampai situ dulu. Bentar ya, satu lagi. Years. Penjelasannya sudah selesai dan semoga kalian paham sama apa yang aku jelasin, dan semoga sih kalau misalnya dari penjelasan tadi ada yang salah atau kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, serta subscribe channel ini dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya untuk video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.